Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Aderai. Kali ini saya lagi ada di gym ya teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya memang menyenangkan kalau seandainya kita punya sebuah sarana fasilitas di mana berbagai alat itu hadir ya. Tapi kali ini saya akan latihan hanya dengan menggunakan dumbbell. Nah saya kebetulan kali ini kita latihan tangan ya, sama-sama ya teman-teman ya. Jadi saya pakai hanya satu dumbbell aja di sini. Kita bisa melatih berbagai jenis latihan. Saya latihan aja dulu. Nanti saya akan jelaskan sama teman-teman ya beberapa gerakan yang saya lakukan dan alasannya kenapa saya melakukan hal tersebut. Oke? Kameranya dekat nggak apa-apa biar kelihatan ya. Jadi berani aja biar kelihatan teman-teman ya pada saat ngangkat ya. Jangan steady. Oke teman-teman, jadi tadi saya melakukan berbagai gerakan dengan menggunakan dumbbell. Yang pertama, saya melakukan gerakan yang namanya concentration curl. Jadi kebanyakan dari kita kan bicep kan normal ya teman-teman ya, ke atas gini ya, biasa. Posisinya ke depan ya gerakannya ya. Ini satu hal yang biasa, normal, bagus. Nah teman-teman, kita bisa balik kayak tadi saya lakukan. Jadi tadi bukan gini, kita balik ke sini. Lalu ini kita taruh di belakang sini, teman-teman. Jadi jangan taruh di atas sini, nanti sakit kena ke sini. Kita turun dikit, baru lepas sampai bawah, baru ambil. Lepas sampai bawah, baru ambil. Karena posisi tangannya seperti ini, supinasi, tidak memungkinkan kita buat ngangkat sampai, kalau di sini bisa ngangkat sampai atas kan. Kalau kita di sini, kita habisnya di sini. Nah tujuannya hanya lebih kepada angle aja teman-teman. Ada brachii dan brachialis, bicep kita dari katanya B itu 2 kepala. Jadi menyenangkan kalau kita juga ngambil dari berbagai sudut. Sebenarnya alasannya itu aja. Jadi teman-teman, belakangan saya ngelakuin ini hanya lebih kepada karena saya udah keseringan latihan dengan sudut yang sama. Jadi saya coba untuk supaya mendapatkan muscle fullness untuk bicep saya, yang mungkin yang selama ini saya ngerasa kayaknya saya bisa improve lagi gitu, terlepas daripada bicepnya sendiri sebenarnya udah menjadi strong point. Lalu kedua, forearms kadang-kadang kita dapatkan atau namanya lengan bawah kita ini ada flexor, ada extensor dan sebagainya, brachioradialis namanya ya. Kuncinya pada saat kita melakukan ini sebenarnya dia secara tidak langsung sudah terlibat sebagai secondary muscle pada saat kita melakukan aktivitas gerakan menarik. Pada saat yang paling sering tentunya waktu teman-teman melakukan aktivitas pulse atau rows ya.
Jadi waktu kita melakukan rowing atau melakukan pulling, apakah lat pull down, apakah pull ups gitu ya, maupun deadlift dan sebagainya, semuanya si forearm ini udah kena sih sebenarnya teman-teman ya. Cuma menyenangkan kalau seandainya kalau kita memang benar mau optimalkan lagi, teman-teman bisa lakukan gerakan yang tadi saya katakan, yaitu ada yang disebut yang namanya hammer curl. Jadi posisinya seperti kayak melakukan yang namanya hammer, jadi kayak memalu tuh teman-teman. Nah jadi posisinya dia seperti ini. Kalau posisinya seperti ini, kita lakukan gerakan ini, maka yang kenanya lebih banyak bicepnya. Forearmnya kerja gak kerja juga, tapi secondary muscle-nya. Tapi begitu kita balik seperti ini, turunin ke bawah, kita full range of motion naikin ke atas, turunin ke bawah, full range of motion naikin ke atas. Nah pada saat itu kita akan kena di forearms-nya, di flexor-nya kalau teman-teman tahu. Nah tadi saya menggunakan dua sudut. Jadi sudut pertama dengan full range of motion seperti ini tuh teman-teman. Nah sudut kedua saya pindahin ke samping. Cuma apa bedanya teman-teman? Kalau tadi kan dari sini dia ke sini ke depan kan. Nah kali ini saya mundurin ke belakang. Jadi saya cuma angkatnya segini aja. Jadi saya angkatnya ke sini. Jadi yang ada tangan saya mundur ke belakang. Baru ininya naik. Nah pada saat itu kenanya di sini. Nah saya menggunakan beban yang lebih berat lagi tadi. Karena range of motion yang lebih pendek memungkinkan saya untuk mengangkat beban jadi lebih berat. Nah jadi saya coba lakukan yang namanya superset. Superset artinya mengkombinasikan dua jenis latihan menjadi satu tanpa istirahat. Jadi setelah kita lakukan all the way turun, tarik, all the way turun, tarik, all the way turun, tarik, kelar, kita pindah, taruh. Jadi membayangkan di sini ada kaca kalau kita berdiri di kaca. Nah jadi kita waktu kita angkat kalau seperti ini otomatis kan kena kacanya. Nah jadi seolah-olah ada di sini ada sesuatu yang tidak memungkinkan kita untuk mengenainya. Nah, jadi gerakannya, ya kameranya lihat di posisi gerakannya ya, ya di sini ya. Jadi bukannya di sini, tapi di sini. Angkat sampai atas, angkat sampai atas, cut. Tarik nafas, buang nafas pada saat bagian terberat pada saat naik. Ini adalah salah satu daripada beberapa gerakan yang saya sering lakukan ketika teman-teman dalam situasi yang mungkin waktunya terbatas ya. Mungkin hanya cuma punya 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang saya antara meeting, saya punya dumbbell. Bahkan di meja kerja, kadang-kadang saya melakukan hal ini. Dengan dumbbell ini sebenarnya teman-teman bisa lakukan juga tricep, bisa juga ya. Bisa lakukan misalnya front lateral buat shoulder. Atau teman-teman lakukan misalnya gerakan shoulder press juga bisa juga. Kreativitas aja sih teman-teman. Tapi beberapa gerakan yang sederhana yang saya jadikan namanya iseng-iseng berhadiah itu karena saya merasa bahwa latihan beban atau resistance training menurut saya kita tetap harus lakukan setiap per 24 jam. Jadi artinya setelah lewat 24 jam kita udah harus latihan lagi. Kenapa? Karena balik lagi saya sering katakan apa kebermanfaatan daripada kita mengencangkan otot rangka kita, yaitu adalah meningkatkan satu, sensitivitas insulin kita. Kedua, menjadi regulasi gula darah. Makanya kita kebanyakan apa? Karbo lagi. Dengan kita melatih otot kita, apalagi latihannya pada saat baru habis makan misalnya ya, atau setelah ini baru kita masukin karbo, memungkinkan kita untuk punya toleransi terhadap karbo yang lebih baik sehingga tidak terjadinya fluktuasi gula darah yang terlalu tinggi yang menyebabkan kehadiran insulin akhirnya dimasukin ke dalam sel lemak. Jadi teman-teman sekali lagi, manfaat daripada latihan beban yang satu adalah meningkatkan yang namanya sensitivitas insulin kita. Artinya apa? Artinya permasalahan daripada metabolic syndrome selalu adalah terjadinya sel tidak sensitif terhadap insulin. Nah, apa kebalikan daripada ujung kiri tadi? Yaitu adalah kita harus latihan beban. Latihan beban gerakannya bisa apa aja, nggak ada masalah. Sesering mungkin pasti akan semakin baik. Makanya kenapa orang bilang nggak harus di gym, nggak harus sarana fasilitas yang terlalu banyak, menggunakan tubuh sendiri hanya dengan plank, hanya dengan push up, hanya dengan duduk bangun berdiri ya, squats, di kantor atau dimanapun juga kita bisa lakukan hal tersebut karena meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, otot kita is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar. Makanya kenapa kalau kita rajin latihan otot kita bisa menampung gula lebih optimal. Dan di sisi lain apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kita bisa membuat satu sabotase di mana yang tadinya gula hadir, insulin hadir, kelebihan gula disimpan di dalam sel lemak. Pada saat itu kita bisa sabotase dengan bilang apa? Otot kita waktu kita latihan, otot kita bilang sama pankreas kita nggak usah rilis insulin, tidak terjadi
insulinemia, yang terjadi adalah 80% daripada gula yang beredar di pembuluh darah kita dipakai. Jadi teman-teman sekalian kreatif dalam melakukan aktivitas latihan. Teman-teman bisa lakukan ini, misalnya tadi saya ngelakuin ini 1, 2 yang tadi saya pindahin ke sini. Lalu kalau mau satu lagi saya pindahin ke sini. Itu yang disebut dengan namanya mengkombinasikan 4 jenis latihan menjadi satu, ini namanya giant set. Mengkombinasikan 3 jenis latihan menjadi satu tanpa istirahat itu namanya triset. Mengkombinasikan 2 jenis latihan tanpa istirahat itu namanya superset. Mau yang mana, bebas, nggak ada masalah. Kelar, selesai istirahat, tangan kanan masuk ke tangan kiri. Setelah kiri latihan, selesai istirahat 1 menit sampai 1,5 menit. Itu untuk mengoptimalkan production of human growth hormone maupun juga si production of testosterone level kita. Nah, setelah itu balik lagi ke sana. Teman-teman lakukan cycle ini kira-kira 3 kali. That's it. Dan buat 1 hari, konsep daripada latihan beban is systemic, artinya kita latihan di mana aja, kebermanfaatannya kita dapatkan di semua tubuh. Apalagi kalau teman-teman latihannya malah latihan kaki ya, karena latihan kaki adalah apa? Salah satu otot yang paling banyak di badan kita, di lower body kita. Kurang lebih gitu, demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya informasinya hari ini. Buat teman-teman silahkan share dan juga nanti boleh memberikan komentar atau cerita-cerita masukan ya. Jadi sekali lagi kita make it latihan beban sebagai sesuatu yang mudah, yang gampang, bisa dilakukan di mana saja. Teman-teman harus stay kreatif, gerakannya apa aja nggak ada masalah ya. Yang penting manfaatnya kita dapat, kalau bisa kita minimalkan resikonya dimanapun dan kapanpun.